Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Arin Saputri dari kelas E22 Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia, dan penyebutan manusia tidak hanya satu macam. Berdasarkan Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa ada 5 istilah untuk penyebutan manusia, yaitu antaranya Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abd. Untuk penyebutan manusia yang pertama yaitu Bani Adam. Secara historis, manusia adalah anak cucu Adam, keturunan Adam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Maka jadilah manusia, yaitu Nabi Adam. Manusia-manusia berikutnya, keturunan Adam, diciptakan oleh Allah dari saripati dan air yang hina. Kemudian, penyebutan manusia yang kedua, yaitu Bashar. Berdasarkan biologis manusia yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologis. Kata Bashar artinya adalah penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian ada kata Basharah yang artinya adalah kulit. Jadi, Bashar ini menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Kemudian penyebutan manusia yang ketiga yaitu Insan. Secara intelektual, manusia adalah makhluk terbaik yang diberi akal, sehingga mampu menerima dan menyerap ilmu pengetahuan. Kemudian, penyebutan manusia yang keempat, yaitu Nas, yang menunjukkan bahwa secara sosiologis, manusia cenderung untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki, dan dengan adanya kecenderungan untuk berkelompok, menjadikan manusia berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah bisa mengenal satu sama lain, maka manusia akan saling memahami satu sama lain. Jika sudah saling memahami, maka akan saling menjaga. Kemudian, untuk penyebutan manusia yang kelima, yaitu Abd. Dalam penulisannya, Abd tidak dimasukkan sebagai salah satu penyebutan manusia. Hal tersebut dikarenakan Abd artinya adalah hamba. Kata hamba juga berlaku untuk makhluk lain yang diperintahkan untuk melakukan ibadah, yaitu jin. Kemudian, kedudukan manusia. Manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Manusia bertugas melakukan ibadah
serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah manusia sebagai khalifah, wakil atau pengganti Allah, yang merajuk pada tugas manusia sebagai pemegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di bumi ini. Manusia mewakili Allah dalam mengelola hukum-hukum Allah yang ada di bumi. Selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia. Allah dalam menciptakan segala sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu. Tidak ada yang akan sia-sia atau tanpa maksud. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh pada ketetapan Allah, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan antar sesama manusia. Selanjutnya, potensi-potensi yang dimiliki manusia. Manusia memiliki potensi positif dan juga potensi negatif. Potensi-potensi positif yang dimiliki manusia antaranya manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yaitu bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling pintar. Dan manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanah. Kemudian, potensi negatif yang dimiliki manusia. Di antaranya, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Manusia adalah makhluk yang zalim dan ingkar. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Potensi-potensi positif dan negatif manusia dapat bermula dari fitrah atau penciptaan, dari nafsu, hati, dan juga akal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.